wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ibrahim SPD MPD selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Iwan Kuswidi SPDI MSc selaku dosen penguji saya. Yang saya hormati pula Bapak Reha Aska MPD selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya Nida Nafi Rohyana, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2016. Izin mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas 8 MTS Negeri 3 Banjarnegara pada materi lingkaran. Adapun latar belakang permasalahannya yaitu peranan matematika di era perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu teknologi sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang selalu diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, matematika sebagai ilmu dasar memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguasaan matematika sejak dini. Tujuan pembelajaran matematika di abad 21. Dalam konteks pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia, pembelajaran matematika dan hasil pelajaran yang baik sangat penting. Terlebih bagi generasi yang akan mendatang, kemampuan dalam bidang matematika menjadi bekal yang penting. Pada abad 21 ini, tujuan pembelajaran matematika adalah siswa diharapkan memiliki karakteristik 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, kemudian creativity and innovation. Sejalan dengan NCTM, yaitu menyatakan 5 standar kemampuan matematis untuk dapat mewujudkan tujuan dalam pembelajaran matematika, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, dan kemampuan representasi. Pembelajaran di sekolah tidak hanya bertujuan untuk memahami materi yang diajarkan saja, tetapi tujuan utamanya yaitu agar siswa memiliki kemampuan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika tadi, kepemilikan kemampuan tersebut tercermin dalam kutipan berangka, yaitu yang menyatakan bahwa pemecahan masalah matematis merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika, karena proses pemecahan masalah matematis merupakan jantungnya matematika. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, baik masalah dalam matematika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berdasarkan uraian yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah salah satu kemampuan yang harus dikuasai dan dimiliki oleh siswa. Menurut Setiawan menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah dituntut untuk menyiapkan peserta didik supaya memiliki berbagai macam kemampuan yang termasuk dalam pembelajaran matematika, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa tersebut adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Pembelajaran matematika jika berhasil antara lain akan menghasilkan siswa yang memiliki berbagai macam kemampuan seperti yang telah saya paparkan tadi. Namun faktanya hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih tergolong rendah. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya masih banyak siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak rutin, terutama pada soal cerita. Siswa kurang mampu dalam memahami masalah sehingga salah dalam membuat perencanaan. Dalam hal lain seperti pernyataan yang dinyatakan oleh Metes dalam salah satu tulisannya pada tahun 1979 yang dikutip dari Ibrahim 2012, menyatakan bahwa dalam belajar matematika siswa hanya mencontoh dan mencatat cara menyelesaikan soal yang dikerjakan oleh gurunya. Faktanya hal ini masih relevan dengan kondisi belajar matematika di kelas-kelas sekolah saat ini, yaitu jika siswa diberi soal yang berbeda dari soal latihan, siswa akan merasa kebingungan atau siswa akan mengalami kesulitan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Fakhrudin
terhadap sekolah menengah pertama atau pada sekolah SMP, secara umum hasil kemampuan tentang pemecahan masalah matematis siswa ini masih belum memuaskan, yakni 30,67% dari skor ideal. Nah, kemudian kemampuan pemecahan masalah siswa ini memiliki keterkaitan dengan tahap menyelesaikan masalah matematika menurut Polya, yaitu diantaranya ada memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Nah, kemampuan pemecahan masalah siswa sangat diperlukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Salah satu contohnya yaitu pada materi lingkaran. Saat mempelajari materi lingkaran, kemampuan pemecahan masalah matematika sangat diperlukan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Materi lingkaran adalah materi yang penting. Materi lingkaran merupakan materi dasar yang berkaitan dengan materi matematika yang akan diajarkan pada selanjutnya. Nah, materi lingkaran itu erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya menghitung panjang busur sebuah roda dalam bentuk soal cerita dan lain sebagainya. Nah, namun kebanyakan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah pada soal non rutin. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Isnamawati, yaitu pada penelitiannya menemukan bahwa siswa SMP kelas 8 memiliki kesulitan pada materi lingkaran. Salah satunya yaitu pada pokok bahasan garis singgung lingkaran. Di antaranya kesulitan dalam memahami konsep, yaitu dalam memahami konsep sebesar 52%, kesulitan dalam menyelesaikan soal lingkaran yang diberikan sebesar 5,18%, dan kesulitan yang dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 94,82%. Nah, dalam hal ini kemampuan pemecahan masalah siswa masih kurang dan perlu diperbaiki. Nah, seperti berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Zuhrotunisa, yaitu salah satu guru matematika di kelas 8 ini, menyatakan bahwa siswa mengalami kesukaran atau kesulitan dalam menyelesaikan soal pada materi lingkaran tersebut, dalam menghadapi soal pemecahan masalah. Yaitu siswa masih belum mantap dalam memahami konsep lingkaran, sehingga siswa kesulitan dalam mempelajarinya. Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh Bu Zuhrotunisa, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa khususnya pada materi lingkaran ini di kelas 8 ini itu masih tergolong rendah. Nah, dari gambaran permasalahan yang telah saya paparkan, yaitu menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan masalah pada soal non rutin ini khususnya pada materi lingkaran masih tergolong rendah. Nah, oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di kelas 8 MTS Negeri 3 Banjarnegara. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana profil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 MTS Negeri 3 Banjarnegara yaitu pada pokok bahasan lingkaran. Untuk tujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 MTS Negeri 3 Banjarnegara dalam bentuk uraian atau soal cerita pada pokok bahasan lingkaran. Untuk batasan masalah, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 MTS Negeri 3 Banjarnegara memiliki kemampuan pemecahan masalah yang tinggi, sedang, dan rendah dalam memecahkan masalah matematika pada soal lingkaran. Untuk kajian pustaka, yaitu ada masalah matematika. Masalah matematika yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita atau bentuk uraian pada materi lingkaran. Untuk kemampuan pemecahan masalah, yaitu kemampuan yang diukur melalui kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini sebagai hasil suatu proses pembelajaran yang penilaiannya dilakukan dengan memerhatikan suatu proses bagaimana siswa menyelesaikan soal. Nah, untuk langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu langkah-langkahnya menurut strategi Polya, itu ada memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali. Nah, untuk pokok bahasa lingkaran yang dibahas yaitu ada luas daerah lingkaran, keliling lingkaran, ataupun unsur-unsur yang berkaitan dengan lingkaran. Kemudian untuk penelitian yang relevan ada penelitian dari Sepriani Liliana, yaitu
yang dengan judul Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa kelas 8 SMP Stella 72 Yogyakarta pada soal cerita segi 4 tahun 2017. Untuk jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Untuk subjek penelitiannya siswa kelas 7 Jupiter SMP Stella 72 Yogyakarta. Kemudian penelitian dari Rafiq Fahmi dengan judul Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa kelas 7A MTS Muhammadiyah 6 Karanganyar dalam menyelesaikan soal bangun datar tahun 2015. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk subjek penelitiannya yaitu 4 siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah 6 Karanganyar. Kemudian ada penelitian dari Resmirianti dengan judul Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP pada materi bangun ruang sisi datar tahun 2018. Untuk jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Untuk subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Siak Hulu. Kemudian metode penelitian yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan datanya tes tertulis dan wawancara. Untuk tempat dan waktu yaitu tempat di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Kemudian untuk waktunya semester genap tahun ajaran 2019-2020. Untuk data dan sumber data. Untuk datanya yaitu hasil tes dan hasil wawancara. Untuk sumber data siswa kelas 8A MTS Negeri 3 Banjarnegara. Untuk instrumen penelitian yaitu ada peneliti sendiri, lembar soal tes, dan pedoman wawancara. Kemudian untuk teknik analisis data itu ada analisis data hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan hasil analisis data hasil wawancara. Untuk langkah-langkah analisis datanya saya menggunakan Miles dan Huberman, yaitu ada tahapan reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk pengecekan keabsahan data yaitu ada triangulasi, ketekunan pengamat, dan pemeriksaan sejawat. Hasil dan pembahasan. Hasil tes mengklasifikasikan kemampuan pemecahan masalah. Untuk hasil tes mengklasifikasikan pemecahan masalah ini saya menggunakan pengelompokan menurut Saifuddin Azwar, yaitu yang dibagi menjadi 3 skala yaitu atau 3 kelompok, yaitu ada siswa yang berkemampuan tinggi, siswa yang berkemampuan sedang, dan siswa yang berkemampuan rendah. Untuk penentuan subjek wawancara, itu berdasarkan hasil tes atau hasil pengelompokan tadi, kemudian hasil rekomendasi dari guru. Untuk analisis tes kemampuan pemecahan masalah ada analisis dari siswa yang berkemampuan tinggi, siswa yang berkemampuan sedang, dan siswa yang berkemampuan rendah. Kemudian deskripsi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematis menurut Polya. Saya dibagi menjadi 3. Ada siswa yang berkemampuan tinggi. Siswa yang berkemampuan tinggi yaitu dalam memahami masalah, siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa mampu mengungkapkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dalam merencanakan penyelesaian, siswa mampu merencanakan penyelesaian sepenuhnya. Siswa dapat mengungkapkan strategi yang digunakan. Dalam melaksanakan rencana, siswa masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana penyelesaian. Siswa masih kurang dalam memahami langkah penyelesaian. Dalam memeriksa proses dan hasil, siswa yang berkemampuan tinggi selalu melaksanakan pemeriksaan proses dan hasil. Siswa masih kurang memahami dalam mengecek apakah solusi benar menyelesaikan masalah. Untuk siswa yang berkemampuan sedang dalam memahami masalah, siswa tidak mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa mengungkapkan bahwa memiliki kebiasaan dengan hal tersebut. Dalam merencanakan penyelesaian, sebagian besar siswa menuliskan rumus tetapi tidak memahami strategi. Dalam melaksanakan rencana, siswa banyak melakukan kesalahan dalam melaksanakan rencana dan tidak mampu mengungkapkan kesalahannya. Dalam memeriksa proses dan hasil, siswa yang berkemampuan sedang tidak mampu menuliskan kesimpulan dan jawaban. Siswa mengungkapkan bahwa sudah terbiasa dengan hal itu. Selanjutnya, siswa yang berkemampuan rendah dalam memahami masalah, siswa tidak mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dalam merencanakan penyelesaian, siswa tidak dapat memahami rumus dan mengungkapkan strategi yang digunakan. Dalam melaksanakan rencana, siswa tidak mampu menuliskan operasi hitungan penyelesaian. Dalam memeriksa proses dan hasil, siswa yang berkemampuan rendah tidak mampu menuliskan kesimpulan dan jawaban. Siswa tidak mampu mengungkapkan alasan tidak menuliskan kesimpulan dan jawaban tersebut.
Yang terakhir yaitu telaah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang berkemampuan tinggi, siswa yang berkemampuan sedang, dan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, perbedaan kemampuan pemecahan masalah terdapat pada langkah perhitungan dan cara berpikir siswa. Diperoleh 5 profil kemampuan pemecahan masalah pada siswa yang berkemampuan tinggi, 7 profil kemampuan pemecahan masalah pada siswa yang berkemampuan sedang, dan 4 profil pada siswa yang berkemampuan rendah. Hasil penelitian yang diperoleh ini hendaknya dapat menjadi perhatian baik bagi siswa, guru, ataupun pihak sekolah terkait agar terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun saran yaitu proses memecahkan masalah pada soal berbentuk cerita perlu memahami langkah-langkah penyelesaian yang tepat. Guru perlu memberikan pemahaman pentingnya mengenai proses langkah tersebut dalam pembelajaran matematika. Apabila peneliti selanjutnya berniat untuk melakukan penelitian mengenai profil pemecahan masalah matematika soal berbentuk cerita ini, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel untuk diteliti. Nah, apabila peneliti selanjutnya berniat untuk melakukan penelitian mengenai profil pemecahan masalah matematika, sebaiknya peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara terstruktur agar data yang dibutuhkan ataupun yang diperoleh itu lebih lengkap. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.